Sebagai kota megapolitan yang sekaligus masih menjadi ibu kota, Jakarta seringkali menjadi tempat banyak orang untuk mengadu nasib. Bahkan sampai ada yang bilang kalau Jakarta itu adalah kota yang penuh dengan ambisi. Kota Jakarta menjadi salah satu kota yang termasuk ke dalam pusat bisnis, di mana di kota ini ada banyak banget gedung-gedung tinggi yang terletak di tengah perkotaan. Nah, karena banyaknya perusahaan-perusahaan besar di Jakarta, gak heran kalau banyak orang yang memilih untuk mengadu nasib di kota ini. Termasuk banyak penduduk dari desa pun mencoba untuk mengadu nasib di kota Jakarta. Berdasarkan observasi subjektif yang gue lakuin, memang bagi banyak orang yang gak pernah ke Jakarta, mereka banyak yang nganggap kalau Jakarta itu kota yang besar, sejahtera, mewah, dan intinya semua ada di Jakarta. Nah, makanya gak heran kalau banyak penduduk dari luar Jakarta itu berbondong-bondong untuk pindah ke Jakarta. Karena mereka percaya bahwa Jakarta itu kota yang penuh dengan harapan. Apalagi kan kalau kita lihat ya, UMP Jakarta itu bisa dibilang relatif besar daripada kota-kota lainnya yang ada di Indonesia. Ya, jadi seminimal-minimalnya dia dapat kerja, seenggaknya upahnya itu lebih besar lah di Jakarta. Tapi nyatanya, dari banyaknya orang-orang yang memutuskan untuk ngadu nasib di Jakarta, gak sedikit dari mereka yang sadar kalau ternyata hidup di Jakarta itu bisa dibilang cukup keras. Kota yang tadinya identik dengan kemewahan, ya kan, identik dengan kota yang serba ada, ternyata itu semua gak semulus apa yang diekspektasiin dari awal. Orang yang udah cukup lama tinggal atau menetap di Jakarta, mereka pasti akan sadar kalau Jakarta itu gak semulus apa yang kadang media beritain. Mulai dari budaya di Jakarta yang mungkin gak sesuai sama kehidupan lu, biaya hidup juga yang relatif lebih mahal daripada di pedesaan, belum lagi persaingan ini itu, ya kan. Dan faktor-faktor lainnya yang sering jadi culture shock banyak orang ketika pertama kali nyoba hidup di Jakarta. Nah, tapi lu pernah kepikiran gak sih, apa yang ngebuat Jakarta ini tuh kota yang spesial gitu, sampai ada julukannya Jakarta Keras? Padahal kalau kita pikir-pikir lagi ya, Jakarta itu kan kota yang bisa dibilang jadi pusat gitu lah, pusat ibu kota, pusat bisnis, dan pusat lainnya. Nah, tapi walaupun Jakarta suka dibilang ini itu, sebenarnya Jakarta juga menyimpan banyak sisi gelap yang mungkin baru dirasain ketika lu coba langsung tinggal di Jakarta, atau seenggaknya kota-kota di sekitarnya lah. Nah, di video kali ini, gue mau bahas kenapa Jakarta itu dibilang kota yang keras. Nah, gue udah rekam semua di video kali ini, so disimak sampai habis. Walaupun Jakarta bisa dibilang kota yang penuh dengan peluang, Jakarta juga kota yang penuh dengan tekanan. Bagi orang yang baru pindah ke Jakarta, khususnya yang dari pedesaan ya, pasti bakal ngerasain perubahan signifikan antara tinggal di pedesaan sama tinggal di kota besar kayak Jakarta. Jakarta itu ada beberapa tekanan yang bisa ngebuat banyak orang itu ngerasain langsung kalau Jakarta itu memang kota yang keras. Misalnya nih, yang pokok banget kayak kebutuhan. Walaupun kita semua tahu kalau upah minimum di Jakarta itu lebih besar daripada kota lainnya, tapi bukan berarti bisa enak gitu aja. Karena tingginya upah di suatu wilayah itu pasti dibarengin sama tingginya biaya hidup. Kita ambil contoh misalnya tempat tinggal deh. Menurut artikel dari Detik Property, rata-rata harga rumah di kota Jakarta itu udah menyentuh 1 miliar rupiah. Ya, walaupun pasti ada yang di bawahnya, tapi kita ambil rata-ratanya aja ya. Bahkan menurut artikel dari CNBC, harga rumah untuk ukuran 30-50 meter persegi di Jakarta Pusat itu aja udah tembus 1-2 miliar rupiah. Sedangkan kalau kita bandingin nih sama kota-kota di sekitarnya kayak Bekasi misalnya, harganya itu sekitar 300-600 juta untuk rumah yang ukurannya sama. Begitupun di Depok, harganya itu sekitar 400-700 juta untuk ukuran yang sama. Jadi bisa dibilang memang tempat di Jakarta aja udah cukup mahal gitu kalau dibandingin sama kota-kota sekitarnya. Apalagi kalau kita bandingin sama kota-kota luar provinsi kayak misalnya Jawa Tengah atau Jawa Timur, itu udah jelas jauh banget perbandingannya. Gak heran kalau akhirnya banyak orang yang merantau ke Jakarta itu lebih milih untuk sewa aja daripada beli. Walaupun, menurut data pun harga sewa rumah di DKI Jakarta itu paling tinggi daripada provinsi lainnya. Emang sih ada yang harganya di bawah dari yang gue sebutin tadi, tapi ini gue ambil contoh aja dari ukuran rumah yang sama. Belum lagi biaya hidup kayak makanan, transportasi, dan lain-lainnya pun relatif lebih mahal di kota Jakarta. Makanya hal ini cukup kerasa banget buat orang-orang yang pendapatannya itu pas-pasan untuk tinggal di Jakarta. Selanjutnya yang jadi keluh kesah banyak orang nih dari kota Jakarta, yaitu kemacetan. Kalau kita udah ngomongin masalah di kota Jakarta, kalau nggak banjir ya macet. Kemacetan ini udah jadi masalah dari lama di Jakarta. Kayak soalnya tuh bukan Jakarta gitu kalau nggak pernah macet satu hari. Saking memang Jakarta itu kota yang padat banget sama penduduk. Kalau kita lihat dari luar ya, kemacetan ini memang jadi suatu fenomena. Nah, tapi kalau kita lihat dari dalamnya, kemacetan juga bisa jadi sebuah penyakit. Gini, ada yang namanya traffic stress syndrome, di mana menurut para ahli, kemacetan itu bisa menyebabkan seseorang jadi stres, bahkan bisa sampai depresi. Menurut penelitian dari Royal Society for Public Health, sebanyak 49% responden mereka merasa stres dalam perjalanan, dan sekitar 43%-nya mereka mengatakan bahwa penyebab utama dari stres tersebut adalah kemacetan. Salah satu alasan kenapa macet itu bisa ngebuat seseorang jadi stres, karena biasanya macet itu ketika di jam-jam sibuk, sehingga mereka itu takut telat dan lain semacamnya.
Jakarta itu termasuk kota yang termacet nomor 29 di dunia menurut TomTom Traffic Index di tahun 2022. Apalagi kemacetan ini juga dibarengin dengan masalah polusi yang ada di kota Jakarta. Maka nggak heran kalau kemacetan Jakarta itu memberikan tekanan psikologis bagi banyak orang. Jadi orang yang kerja di Jakarta itu berasa lebih keras atau lebih capek, karena ketika di perjalanan pun mereka udah dibikin stres duluan gitu sama macet dan polusi. Akhirnya energi mereka banyak yang terbuang. Sebenarnya masalah macet dan polusi ini udah jadi hal yang normal gitu bagi wilayah yang padat sama penduduk. Dan ini pun nggak cuma terjadi di kota-kota besar di Indonesia, tapi juga terjadi di negara-negara dengan populasi yang besar. Kayak misalnya di India gitu. India itu negara dengan populasi terbanyak di dunia. Nah di sana pun nggak heran kalau kemacetan dan polusi itu jadi masalah yang serius. Lu pasti suka dengar kan video-video di India yang banyak klakson-klakson di tengah jalan gitu. Karena memang masalah ini tuh terjadi juga di wilayah lain yang padat penduduk. Nah, kalau kita kaitin, masalah kemacetan dan polusi ini pun ada kaitannya sama tekanan mental. Bahkan ini bisa menyebabkan yang namanya depresi. Makanya Jakarta itu berasa keras, karena ya energi kita kekuras gitu dengan hiruk-pikuk dunia luar yang padat penduduk. Selain itu yang membuat Jakarta terasa keras pun jelas karena persaingan di Jakarta yang bisa dibilang cukup ketat, dimana walaupun Jakarta ini kota yang penuh dengan peluang, tapi kota ini juga penuh dengan persaingan. Dan gak heran juga kalau di Jakarta itu orangnya individualis. Jadi kalau lu susah atau gimana, ya lu harus tanggung sendiri. Karena di Jakarta itu mereka punya urusan dan keperluan masing-masing. Intinya di Jakarta itu memang transaksional banget. Kalau lu mau bantuan atau apa, ya lu harus punya uang juga. Dan ini sebenarnya wajar karena memang persaingan di kota Jakarta itu ketat. Nah, tapi lu pernah kepikiran gak sih, apa yang membuat persaingan di kota Jakarta itu terasa lebih keras daripada persaingan di kota-kota lainnya? Nah, sebenarnya ini ada penjelasannya. Gue jelasin dulu dengan sederhana, apa itu urbanisasi. Urbanisasi adalah fenomena yang menggambarkan perpindahan penduduk dari desa ke perkotaan. Simpelnya urbanisasi itu ketika ada orang yang dari desa itu pindah ke kota. Nah, di Indonesia, kota yang paling sering jadi magnet urbanisasi adalah Jakarta, karena Jakarta punya kelebihan yang gue bahas di awal tadi. Dengan harapan akses yang lebih luas ke pekerjaan, pendidikan, dan layanan lainnya, Jakarta menarik aliran pendatang dari berbagai penjuru negeri. Mereka pengen dapat pekerjaan yang lebih layak, pendidikan yang lebih berkualitas, dan layanan lainnya. Tapi walaupun urbanisasi ini penuh dengan harapan, perpindahan ini juga menciptakan yang namanya persaingan, di mana ketika penduduk dari berbagai kota dan desa berbondong-bondong datang ke Jakarta, hal ini justru menimbulkan persaingan yang ketat dalam mencari nafkah. Karena ketika masyarakat dari berbagai macam desa berkumpul di Jakarta untuk cari kerja, hal ini ngebuat pasar kerja di Jakarta itu mencapai titik jenuh, karena permintaan kerja itu lebih tinggi daripada penawaran kerja yang ada. Sehingga secara otomatis, hal ini menciptakan persaingan yang sangat ketat. Bahkan bukan cuma penduduk baru aja ya, tapi warga lokal di luar Jakarta pun jadi ikut bersaing gitu sama orang-orang yang dari luar Jakarta. Selain itu, persaingan ini juga nggak cuma terjadi di dunia kerja aja, tapi juga terjadi ke akses layanan lainnya. Misalnya kayak pendidikan. Ketika banyak keluarga yang memutuskan untuk pindah ke Jakarta, hal ini menciptakan persaingan juga di dunia pendidikan. Bayangin kalau satu keluarga itu punya 2-3 anak yang masih sekolah, dan mereka mau anak-anaknya itu sekolah di tempat yang favorit. Maka secara otomatis, hal ini menciptakan persaingan juga dalam dunia pendidikan. Selain itu, urbanisasi yang terjadi di Jakarta juga membawa dampak pada infrastruktur kota, mulai dari kemacetan lalu lintas, polusi udara, dan kepadatan penduduk yang semakin parah. Ini nggak cuma mempengaruhi kualitas hidup para penduduk doang ya, tapi juga menimbulkan tantangan baru dalam pengelolaan sumber daya dan lingkungan hidup. Makanya memang urbanisasi ini bisa jadi sebuah tantangan buat pemerintah, di mana urbanisasi yang lebih kapasitas justru bisa menciptakan persaingan satu sama lain. Tapi di satu sisi, kita juga nggak bisa maksa mereka kan untuk tinggal dimanapun, karena siapapun berhak mencari peluang. Nah, makanya gue rasa salah satu cara ampuhnya adalah dengan melakukan pemerataan ekonomi. Jadi nggak cuma terpusat di Jakarta aja gitu. Mungkin hiruk pikuknya Jakarta yang gue jelasin di sini kurang kerasa ya kalau lu nggak ngerasain langsung tinggal di Jakarta atau sekitarnya. Karena untuk tahu seberapa kerasa Jakarta itu, lu harus cobain langsung untuk tinggal di Jakarta. Mungkin yang nonton video ini dan berasal dari Jakarta banyak yang paham gimana persaingan di kota Jakarta. Sebenarnya sih untuk solusinya nggak ada cara lain selain pemerataan ekonomi. Karena gue rasa walaupun orang banyak yang tahu persaingan di Jakarta itu ketat, tapi masih banyak dari mereka itu tetap ngadu nasib di Jakarta karena mungkin nggak ada pilihan lain. Jadi kalau misalnya ekonomi itu merata keluar Jakarta juga, seenggaknya ini bisa ngurangin kepadatan di satu tempat, dan ekonomi pun juga bisa bergerak dari banyak wilayah, jadi nggak cuma di Jakarta doang gitu. Coba, kalau menurut lu, apa sih solusi yang pas buat ngatasin masalah ini? Well, sekian dulu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di segmen selanjutnya.